Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Gemini menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Gemini, yaitu Nine of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu berada dalam kondisi yang sangat lelah, baik fisik maupun mental. Badan terasa berat, kepala sering pusing, dan tenaga seperti terkuras habis. Kamu merasa semakin hari kesehatanmu semakin menurun, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Orang-orang di sekitarmu seolah tidak memperhatikan kondisimu, bahkan saat kamu butuh bantuan. Ini membuatmu semakin merasa sendiri, seperti berjalan di tengah badai salju tanpa tempat berlindung. Di sini saya melihat kondisi kesehatanmu memburuk dan tidak ada yang peduli. Selanjutnya, ada Nine of Swords. Ini menunjukkan dirimu sudah sampai di titik di mana tubuhmu seperti menyerah. Kamu sering merasa nyeri di beberapa bagian tubuh, mungkin sulit tidur, atau bahkan merasakan kelelahan yang tidak kunjung hilang. Ada tekanan yang datang dari berbagai sisi, dan itu memperburuk keadaan. Seolah-olah semua beban yang kamu pikul semakin berat, dan orang-orang di sekitarmu hanya melihat tanpa melakukan apa-apa. Selanjutnya ada Nine of Cups. Ini menunjukkan dirimu memilih untuk menyendiri. Kamu mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Kamu mulai menarik diri dari keluarga karena merasa tidak ada yang mengerti rasa sakit dan penderitaanmu. Bahkan ketika kamu mengeluh tentang kesehatanmu, orang-orang hanya memberi respon seadanya tanpa benar-benar menunjukkan empati. Kamu merasa semakin asing dunia ini, seperti tidak punya siapa-siapa untuk bersandar. Selanjutnya, The Paul. Ini menunjukkan dirimu yang terus berjuang, meskipun kondisimu semakin buruk. Kamu sudah hampir tidak punya tenaga, tapi kamu tetap bertahan, karena kamu tahu tidak ada yang akan datang menolongmu. Namun, tubuh punya batasnya. Jika kamu terus memaksakan diri, kesehatanmu akan semakin menurun. Kamu seperti seorang prajurit yang tetap berdiri, meskipun tubuhnya penuh luka. Selanjutnya ada The Hanged Man. Ini menunjukkan dirimu akan menghadapi titik balik yang mengejutkan. Jika kamu terus mengabaikan kesehatanmu, akan ada kejadian yang memaksamu untuk berhenti. Bisa jadi kamu akan jatuh sakit parah, atau mengalami sesuatu yang membuatmu sadar bahwa kamu tidak bisa terus seperti ini. Alam semesta memberikan peringatan keras, dan jika kamu tidak mendengarnya, kamu akan dipaksa untuk istirahat dengan cara yang menyakitkan. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu. The Empress muncul di dalam solusi.
Kartu ini menyarankan dirimu untuk mulai merawat diri sendiri sebelum semuanya terlambat. Jangan menunggu orang lain untuk peduli, karena yang paling bisa menjaga tubuhmu adalah dirimu sendiri. Mulailah makan dengan baik, istirahatlah yang cukup, dan jangan malu untuk mencari bantuan medis. Kamu juga perlu mencari orang yang benar-benar peduli denganmu, entah itu sahabat atau keluarga, agar kamu tidak terus merasa sendirian. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Gemini dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di percintaan Gemini yaitu Justice. Kartu ini menunjukkan dirimu dan pasanganmu yang seharusnya memiliki hubungan yang harmonis. Secara lahiriah, kalian terlihat seperti pasangan yang baik, selalu bersama dan menjalani hidup berdua. Namun, di balik itu semua, ada perasaan kosong yang semakin besar. Seperti dua orang yang duduk berdampingan di satu meja, tapi tidak lagi berbicara. Di sini saya melihat hidup bersama, tapi merasa sendiri. Selanjutnya, ada The Moon. Ini menunjukkan dirimu merasa terjebak dalam hubungan ini. Kamu tidak bisa pergi, tapi juga tidak bisa merasa bahagia. Ada banyak batasan yang membuatmu sulit mengekspresikan diri. Setiap kali kamu ingin membicarakan perasaanmu, seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangimu. Kamu takut pasanganmu tidak akan mengerti, atau lebih buruk lagi, mengabaikan perasaanmu. Selanjutnya ada Ten of Swords. Ini menunjukkan dirimu mulai dipenuhi keraguan dan ketakutan. Kamu merasa ada sesuatu yang salah dalam hubungan ini, tapi kamu tidak bisa menjelaskan. Ada bayangan yang mengganggu pikiranmu setiap malam, membuatmu bertanya-tanya, apakah pasanganmu masih mencintaimu seperti dulu? Kamu mulai merasa bahwa hubungan ini hanya ilusi, tampak baik dari luar, tapi di dalamnya penuh kehampaan. Selanjutnya ada Three of Swords. Ini menunjukkan dirimu semakin kehilangan minat pada hubungan ini. Kamu merasa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Setiap hari terasa sama, tanpa kehangatan ataupun kebahagiaan. Kamu mungkin sering duduk berdua di ruangan yang sama, tapi tidak ada percakapan berarti. Rasa bosan dan lelah mulai menggerogoti hatimu. Selanjutnya di kartu terakhir ada Eight of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu sering merasa kalah dalam hubungan ini. Setiap kali ada pertengkaran, kamu memilih diam, menangis. Kamu sudah terlalu lelah untuk berdebat, karena kamu tahu tidak akan ada solusi yang memuaskan. Tapi, dengan memilih diam, kamu semakin menjauh dari pasanganmu. Hubungan ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang hanya bertahan karena kebiasaan, bukan karena cinta. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. The Tower muncul sebagai solusi. Kartu ini menyarankan dirimu untuk kembali mencari inti dari hubungan ini. Jika masih ada cinta, bicarakan perasaanmu dengan pasangan. Jangan biarkan hubungan ini hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Jika perlu, lakukan sesuatu yang bisa menghidupkan kembali percikan cinta kalian. Jika setelah itu tetap tidak ada perubahan, mungkin saatnya memikirkan kembali apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau tidak. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Gemini dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan.
Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di keuangan Gemini yaitu karma. Kartu ini menunjukkan dirimu yang awalnya penuh harapan dengan investasi ini. Kamu percaya ini adalah peluang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Tanpa berpikir panjang, kamu memasukkan uangmu ke dalamnya, tanpa mengecek lebih dalam apakah ini benar-benar aman atau tidak. Selanjutnya, ada kenaik of cups. Ini menunjukkan dirimu telah ditipu. Orang yang menjanjikan keuntungan besar ternyata ingin mengambil uangmu. Mereka berbicara manis, memberikan jaminan, tapi semuanya kebohongan. Di sini saya melihat kamu tertipu investasi bodong. Kini kamu merasa mulai putus asa. Kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi mungkin sudah terlambat. Selanjutnya ada King of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu kehilangan uang dalam jumlah besar. Mungkin bukan hanya tabunganmu, tapi juga uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting. Kini kamu mulai merasa putus asa, bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana cara mengembalikan semuanya yang hilang ini? Selanjutnya ada Queen of Swords. Ini menunjukkan dirimu dihantui penyesalan. Kamu menyesal. Kamu merasa bodoh karena mempercayai investasi ini begitu saja. Setiap kali melihat rekeningmu yang kosong, ada rasa marah pada diri sendiri. Tapi sesakit apapun penyesalan itu, uang yang hilang tidak akan kembali hanya dengan menyesal. Selanjutnya ada Temperance. Kartu ini menunjukkan dirimu mulai mencari keadilan. Jika ada cara untuk melaporkan kasus ini, lakukan. Jangan diam saja. Jika tidak, jadikan ini pelajaran berharga agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama di masa depan nanti. Baik, kita akan melihat solusi dari keuanganmu. The Tarot muncul sebagai solusi. Kartu ini menyarankan dirimu untuk kembali membangun keuanganmu dengan lebih hati-hati. Jangan tergoda dengan janji keuntungan besar tanpa risiko. Mulailah dengan investasi yang lebih aman dan realistis. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Gemini dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. The High Price. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, sepertinya dalam waktu dekat ini, semesta akan membuka pintu rezeki yang besar untukmu. Mungkin dalam bentuk pekerjaan baru, peluang bisnis, atau sesuatu yang datang secara tak terduga. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bersiaplah untuk menerima kelimpahan yang akan mengubah hidupmu. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkan ya saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Six of Swords. Berikan saya waktu sebentar.
Semesta berpesan kepadamu, jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Belajarlah dari kesalahan, tapi jangan terus terjebak dalam penyesalan. Masa depan masih bisa diubah. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Gemini. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Gemini, jangan menyerah. Hidup ini memang penuh rintangan, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bertahanlah, karena sesuatu yang indah sedang menunggumu di depan. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.